Ma'asyiral muslimin, azzani Allah wa iyyakum. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa li ummatihi liman sara ala nahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat peluang, dan semua itu patut kita syukuri bersama. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum, jika engkau itu mensyukuri, la azidannakum, mensyukuri dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka Allah berikan jawaban di situ, la azidannakum, benar-benar kami akan menambah nikmat tersebut. Namun kalau kita itu berkufur, ya, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika engkau itu mengkufuri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna, sesungguhnya, azabi, azabku, lasyadid, benar-benar keras. Ikhwani fiddina, azani Allah wa iyyakum. Maka salah satu bentuk syukur kita atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, yaitu menjadikan segala apa yang telah Allah karuniakan kepada kita untuk sarana wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, mari kita gunakan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita termasuk hamba Allah yang dikategorikan orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam keterangan yang lain bahwa orang yang syukur dari hamba Allah itu sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hambaku syakur, mereka termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah seorang sahabat, kalau enggak salah seorang sahabat, kalau enggak juga tabi'in, tentunya orang soleh, beliau berdoa, Allahumma ja'alni min qalilin, ya Allah, jadikanlah aku itu termasuk orang yang sedikit. Sahabat yang lain ketika mendengar itu heran, kok ada orang doa minta yang sedikit. Ketika ditelusuri ternyata sedikitnya yaitu adalah termasuk hamba yang Allah kategorikan sedikit, yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, mari kita sama-sama berusaha untuk mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Ikhwani fiddina, a'azzani Allah wa iyyakum, belum lama kita mendengar kabar kalau di Qatar itu, ya, pembukaan Piala Dunia diisi dengan hal-hal yang positif. Dibacakan surat Ar-Rahman, diawali dengan pidato mengundang seorang ilmuwan besar, seorang ulama pada abad ini, yaitu Dr. Zakir Naik. Kemudian dibacakan juga surat Al-Hujurat, ayat yang ke-13, yang menyebutkan bahwa kita itu manusia
Allah ciptakan dari berbagai macam suku untuk saling mengenal. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya kita menjadi orang kaya? Apalah artinya kita menjadi orang terkenal kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas takwa itu esensinya ada 4 yang disebutkan oleh sahabat Ali. Maka kita bahas sedikit nanti. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, itu juga memberikan informasi kepada kita bahwa di sana, yaitu di negeri Qatar sana, itu berusaha untuk menjadikan setiap aktivitasnya itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di stadionnya juga itu ditempel atau disambungkan dengan mikrofon masjid agar ketika waktu sholat, ketika adzan berkumandang itu terdengar dan yang muslim segera melaksanakan sholat. Itu hal yang luar biasa dan langsung dikritik oleh orang-orang kafir di barat. Orang-orang Perancis mengkritik itu semua. Bahkan secara tegas ya, negeri Qatar itu menolak yang namanya LGBT yang digaung-gaungkan oleh orang-orang kafir di barat sana. Maka itu semua ada usaha dari saudara-saudara kita di Qatar itu mengangkat izzah kemuliaan umat Islam, mengangkat izzah agama Islam itu agar tidak terus dihina oleh orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka di sisi yang lain, di belahan bumi yang lain, yaitu di Indonesia, satu hari yang lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada saudara kita di daerah Cianjur dan sekitarnya, itu dengan gempa. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita teringat dengan sebuah surat yang Allah Subhanahu wa taala sebut dan beri nama guncangan, yaitu adalah surat Az-Zalzalah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah Subhanahu wa taala memulai, idza, ketika, zulzilatil ardu zilzalaha. Zulzilat, diguncang. Apa yang diguncang? Al-ardu, yaitu bumi. Zilzalaha, dengan goncangan yang amat dahsyat. Allah memberikan kabar kepada kita, ini gambarannya tentang nanti di zaman akhir, yaitu tentang terjadinya kiamat. Kalau kita pernah lihat kiamat 2012, ya, dulu ada yang bikin film, ya, kiamat 2012, itu ada yang menyebutkan ada yang selamat, yaitu satu rombongan yang naik pesawat. Nah, ini hal yang sangat lucu. Allah menyebutkan hancur itu semuanya, alam semesta. Ya. Bumi diguncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Dalam surat Al-Qari'ah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Manusia itu seperti laron yang berterbangan, seperti kapas yang tertiup angin. Di bumi diguncang sedahsyat-dahsyatnya. Kemudian bintang-bintang bulan itu nabrak semuanya ke planet-planet itu, nabrak ke bumi.
Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa takunul jibalu kal ainil manfus, dan gunung-gunung itu seperti bulu yang berhamburan. Gunung itu terbang, bertabrakan satu sama lain. Itu gambaran dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang hari kiamat nantinya. Sebuah kondisi yang sangat mengerikan. Maka ma'asyiral muslimin azzani Allah wa iyyakum, sudah seyogyanya seorang muslim itu disebutkan oleh para ulama, idza nadhara i'tabara. Al-muslimu idza nadhara i'tabara. Seorang muslim itu ketika dia melihat sesuatu, i'tabara, dia mengambil pelajaran. Ada semua itu kaitannya sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa terjadinya kerusakan di bumi itu bima kasabat aydin nas. Itu semua adalah hasil ulah tangan dari manusia. Kalau disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau menuturkan bima kasabat aydin nas, yakni yang dimaksud dengan apa yang ulah tangan manusia itu, ya'suna maqadnaha anhu. Mereka menjalankan, melaksanakan maksiat yang telah Allah Subhanahu wa taala larang. Kok akhir-akhir ini banyak sekali banjir di sana, di Pare-Pare belum lama. Sebelumnya lagi di Aceh banjir dan menelan banyak korban. Dan akhir-akhir ini di Cianjur luka 700 orang lebih. Yang meninggal puluhan orang. Maka ma'asyiral muslimin azzani Allah wa iyyakum, tidakkah dengan banyaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita gambaran, informasi, bahkan yang bisa kita lihat langsung dengan mata kita melalui video. Tidakkah kita mengambil pelajaran? Maka mari ikhwan fillah azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin semua, mari kita sama-sama melihat hal itu dengan kacamata kita sebagai talib, sebagai orang yang ingin belajar. Allah memberikan kepada kita gambaran demikian itu tidak cuma-cuma. Allah sedang mengingatkan kepada kita agar kita itu benar-benar kembali kepada Allah, enggak kepada yang lain. Kalau ada yang menyebutkan itu sudah kondisi alamiah, tidak. Ya. Alamiah oke. Ketika mau dinalar dengan ilmu-ilmu geografi, geologi dan lain sebagainya, nyambung. Tapi yang menggerakkan itu semua siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sebutkan dalam surat Az-Zalzalah, ketika bumi itu digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, wa akhrajatil ardu asqalaha, maka bumi itu mengeluarkan seluruh isinya. Ada api, ada bebatuan, ada manusia juga di situ. Dikeluarkan semua oleh bumi. Wa qalal insanu malaha, maka manusia itu berpikir dan bertanya, malaha, apa yang terjadi pada hari ini? Itu sama dengan teman-teman kita, saudara kita di Cianjur ketika merasakan ada lindung, ada gempa itu demikian. Malah apa ini? Mereka berpikiran seperti itu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala melalui bunyinya, gerakan guncangan tadi itu memberikan sinyalmen, ya, berita, kabar, bumi ini sudah bosan. Bi anna rabbaka aulaha auhalaha, karena Allah yang memberikan wahyu. Kita terkadang kalau termasuk orang-orang ateis, naudzubillah, orang yang tidak mengetahui dan tidak memahami dan bahkan tidak meyakini adanya Tuhan,
Maka mereka berpikiran itu adalah musibah biasa. Nggak ada campur tangannya dari yang lain. Kalau kita sampai berpikiran seperti itu, maka tanda kutip khawatir jangan-jangan kita itu nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan perintah itu semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, pada hari itu ya, manusia keluar, yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, keluar dari kuburnya. Ini masa nanti setelah hari kiamat, ada nanti hari padang mahsyar, ketika manusia itu dibangkitkan satu persatu dalam kondisi telanjang bulat, tidak mengenakan kain apapun. Kalau ada yang menanyakan nanti orang kelihatan auratnya, enggak, orang enggak berpikir seperti itu. Dia berpikir sibuk ngurusi dirinya. Akankah pada hari ini saya selamat? Akankah saya selamat pada hari yang amat besar ini? Itu yang difikirkan, bukan melihat aurat kanan kiri, tidak sama sekali. Kemudian manusia digiring di padang mahsyar, diadili satu persatu. Dalam kondisi seperti itu, menunggu antrian yang lama, sangat-sangat lama. Hisabnya dari manusia pertama kali Nabi Adam. Ya. Manusia itu awal mulanya dari Nabi Adam, bukan dari yang disebut kera oleh beberapa filsuf. Ya saya nggak mau, orang kita itu nenek moyangnya itu jelas. Allah menciptakan pertama itu Nabi Adam, kemudian turun temurun dan lain sebagainya sampai sekarang. Maka kalau dianggap kita itu kok keturunan dari ketek kera gitu ya, Masya Allah luar biasa, ini nggak meyakini sama sekali adanya Nabi, nggak meyakini sama sekali adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Ikhwani fiddina azzani Allah wa iyyakum. Maka pada hari itu semua manusia satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan apa yang harus mereka pertanggungjawabkan. Seluruh dari amal-amal kita, setiap gerak-gerik langkah kita, per detik kita, per menit kita, semua itu ada dan dicatat. Dan nanti akan Allah Subhanahu wa taala kehambarkan di depan kita semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka siapa saja yang menjalankan amal soleh meskipun sebesar biji zarrah, biji sawi, atau yang disebutkan juga biji atom, khairan yarah, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu pula. Atom itu nggak kelihatan, sedikit kecil dan kecil, sangat-sangat kecil. Namun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapapun yang pernah melakukan suatu keburukan meskipun itu sebesar biji zarrah pun, maka Allah pun akan memberikan balasan. Maka ma'asyiral muslimin azdani Allah wa iyyakum, maka hidup kita di dunia itu sejatinya hanya ingin mengambil pelajaran. Cuman dua, kita yang ingin diambil pelajaran atau kita yang ingin mengambil pelajaran. Kalau kita malas-malasan, nggak ingin mengambil pelajaran, maka kita yang diambil pelajaran. Oke, kalau pelajaran kita itu bagus semua. Nah kalau enggak, bisa menjadi dosa jariah. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Ini hal yang sangat mengerikan. Kadang kita nggak sengaja melakukan amalan, amalan itu yang sesuatu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelisih syariat. Kok dilihat oleh anak kita dan mengikuti sampai besar. Itu bisa disebut dengan dosa jariah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Amal jariah ada, namun jangan
sampai kita mendapatkan dosa jariyah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Cukup dosa apa yang kita kerjakan itu jangan sampai diketahui sama orang sehingga mengikutinya. Karena memang ada orang yang beranggapan aku mengerjakan kayak gini nggak apa-apa. Kemudian saya upload ke WA, ke status Instagram, kemudian ke YouTube, kemudian ke Facebook. Nah, sebesar apapun, sekecil apapun itu akan Allah Subhanahu wa taala hisab. Nah, kalau ada yang terinspirasi dari kemaksiatan kita, naudzubillah, kemudian ngikut, kira-kira akan dimintai pertanggungjawaban enggak? Iya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, maka dari setiap langkah kita, setiap gerak-gerik kita sering-seringlah bermuhasabah. Sering-seringlah memperhatikan. Jangan-jangan karena ulah tangan manusia itu, kemudian Allah memberikan musibah dengan banjir, musibah dengan gunung meletus, musibah dengan gempa yang dahsyat. Kemudian kita juga berpikiran, sana Tuhan. Tidak seperti itu, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu, dan berhati-hatilah. Maka makna takwa salah satunya itu berhati-hati. Khawatirlah, gitu bahasanya. Fitnatan, pada suatu fitnah. Fitnah itu bisa musibah, malapetaka. Ya. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Itu tidak diberikan kepada satu orang yang bermaksiat secara khusus, tidak. Kalau ada kesalahan, kemaksiatan kok kita tuh diam-diam saja. Nggak ada usaha untuk memperingatkan. Khawatir canggung dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di sini, fitnah itu, bencana itu tidak menimpa pada orang yang bermaksiat itu, namun kepada seluruhnya, seluruh orang yang ada pada daerah tersebut. Maka kalau beberapa waktu saya ingat itu ketika terjadinya gunung meletus itu, di sana ternyata setelah terjadi adanya pengusiran salah seorang ustadz di daerah sana, Gunung Meru, pengusiran, satu kampung mengusir ustadz tersebut karena selalu memperingatkan atas kesirikan dan lain sebagainya di daerah tersebut. Dan qadarullah setelah ustadznya itu pergi karena diusir, maka terjadilah gunung meletus. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Akankah kita tidak mengambil pelajaran dari hal-hal yang demikian? Apakah kita ingin mengambil pelajaran setelah Allah menguji kita? Ketika musibah itu tertimpa oleh kita, maka mari kita sama-sama, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, kita sama-sama berusaha menjadi hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar takut kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar takut kepada ulah tangan kita yang nantinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menuturkan,
Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah diri kita semua. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum. Enggak usahlah ngurusi orang lain terus. Kalau kita melihat kemungkaran, itu hak kita untuk memberikan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun ya urusan kita apa kok ngurusi orang lain terus. Sering gibah orang lain, sana sini digibah terus. Bukankah lafaz kita, lisan kita, apa yang kita lontarkan itu nantinya juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal yang luar biasa yang terkadang kita lalai. Maka dulu ada salah seorang sahabat itu bertanya, apakah lisan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban wahai Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW menjawab, berapa banyak orang itu terseret ke dalam neraka lantaran al-sinatah, lisan-lisan mereka. Maka salah seorang Arab, ya, pepatah Arab menyebutkan, man kathura kalamuhu kathura malamuhu. Siapa yang banyak ngocehnya, banyak ngomongnya, maka akan banyak juga kesalahannya. Orang yang banyak ngomong sana, ngomong sini, itu disebutkan juga banyak kesalahan. Dan salah satu hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu sering menggelincirkan kita selaku manusia ke dalam neraka itu adalah al-sinatahum, lisan-lisan mereka. Terjadinya adu domba awal itu dari lisan. Terjadinya peperangan satu daerah dengan daerah yang lain itu karena lisan. Maka ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, kita sama-sama mengambil pelajaran dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada saudara-saudara kita, yang semoga musibah yang mereka alami Allah ringankan, Allah berikan kesabaran kepada mereka, dan semoga Allah segera memberikan pertolongan kepada mereka. Maka ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Atau kama qala laisa minna man lam yahtam bi amril muslimin. Bukanlah termasuk dari golongan kami mereka yang tidak merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya yang lain. Al muslimu akhul muslim. Satu muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara. Ma'asyiral muslimin azanillahu. Maka yang namanya saudara itu ketika kepala itu merasakan sakit, maka yang lain juga merasakan sakit. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, masalul mu'minin, misalan seorang muslim dengan muslim yang lain, minmu satu dengan mukmin yang lain, kajasadin wahid, seperti satu tubuh. Yang mana ketika tubuhnya bagian sakit, maka yang lain juga pengen istirahat, sakit juga. Maka ini hal yang lupa dan terlewat, dan bahkan banyak kaum muslimin yang tidak sadar. Saudara kita di sana, di Palestina, dibombardir dan lain sebagainya. Kita nggak ada simpatisan sedikit pun. Lantas katanya kita orang yang beriman, yang muslim. Bagaimana? Rasulullah SAW disebutkan al-muslimu akhul muslim. Atau muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara. Ada muslim di sana itu kok ditangkap sama rezim mungkin, yang tidak senang terhadap Islam, ditangkap lantaran apa, tuduhannya nggak jelas. Kita lihat ulama-ulama di Saudi, ada yang sudah mendekam di dalam penjara 5 tahun, kemudian diperpanjang 15 tahun. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Kita semua merasa perih, sakit. Ada orang yang kuat memegang kebenaran, lantang menyuarakan keadilan, lantang menyuarakan
syariat Islam, namun mereka semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditangkap, dipenjara dan lain sebagainya. Itu sudah hal yang luar biasa. Terjadi kerusakan, Allah menguji dengan musibah-musibah. Itu pelajaran sebagai peringatan kepada kita semua. Ya, maka bentuk dari kita, solidaritas kita kepada saudara yang muslim yang lain, kalau kita memiliki harta, mari kita kirim mereka. Kalau kita nggak memiliki apa-apa, kita punya lisan, kita tengadahkan tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu menjaga saudara-saudara kita, memberikan kesabaran, ketabahan kepada saudara-saudara kita yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sedikit pun berusaha membantu mereka, kira-kira dengan apa kita memberikan hujah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira dengan apa kita akan memberikan hujah ketika Allah menanyakan, di mana engkau ketika saudaramu itu ditangkap? Di mana engkau ketika ulama-ulama yang menyuarakan kebenaran itu disiksa? Gimana saudara-saudaramu ketika kami berikan musibah engkau diam saja? Maka minimal kita dengan doa-doa kita, minimal dengan bangun malam kita doakan mereka supaya Allah berikan kesabaran, supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan. Karena toh kita mau ke sana nggak bisa membantu langsung dengan harta ya seadanya. Kemudian yang minimal dengan doa-doa kita. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup di dalam surat Al-Anfal, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala syadidun, maha kuat, maha keras, al-iqab, pada siksanya, pada hukumannya. Maka ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kita sama-sama berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar beriman, benar-benar bertakwa, enggak hanya sekedar Islam KTP, enggak hanya sekedar Islam prasmanan, enggak hanya orang yang mengaku Islam namun tidak ada kecemburuan terhadap Islam itu. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka mungkin ya, pertemuan kita kali ini hanya ingin mengambil pelajaran. Kita sama-sama belajar, mengambil ibrah. Apa sih yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran kepada kita. Akankah kita hanya lewat begitu saja, atau kita benar-benar mengambil pelajaran sehingga kita tidak termasuk hamba-hamba yang merugi ketika berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala? Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum saya akhiri, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Cukup, kita cukupkan saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nafa'ani Allah wa iyyakum. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba termasuk golongan yang terbaik dari golongan orang-orang yang saleh, orang-orang syuhada yang menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah dan tidak menghilang dengan begitu saja. Namun kita benar-benar mengambil pelajaran, dan kita semoga semuanya menjadi hamba-hamba yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba qalilun min ibadiyas syakur, bagian dari orang-orang yang sedikit, yaitu orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang fauz, orang-orang yang selamat, orang-orang yang menang di dunia dan di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim
li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. نكتفي بقراءة الحمد لله والدعاء كفارة المجلس. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.